teman-teman, marilah kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, yaitu kelompok 1A. Satu dan satu. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di podcast Sama lo? ya. Pasti podcast masyarakat di HI. Oke, Bapak dan Ibu boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalkan semuanya, nama aku Stevia. Kalau saya namanya Samuel Berti. Kalau saya namanya Yuda Arta. Yuda apa aja? Yuda Arta Nugraha. Oh, Yuda Nugraha. Oke, Mas dan Mbak ini profesinya sebagai apa? Kalau kami berprofesi sebenarnya sebagai CPNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tepatnya sebagai penjaga tahanan. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Malangraya. Oh, oke. Apa tugasnya ASN itu? Apa ya? Formal sekali Gunaannya tuh Icam sama Icam nih ngomong dua kami ini nimpali terus gitu. Biasa kok harus ngerang terus kalian. Jangan biar kalian asal jangan. Sebagai ASN, Bapak Ibu tugasnya apa dan bagaimana? Kalau kami di pemasyarakatan khususnya bagi saya itu sebagai penjaga tahanan, dan kebetulan saya itu bertugas di Regu Jaga langsung. Jadi langsung sebagai penjaga tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oh, regu jaganya langsung ya Pak? Betul. Berarti dekat dengan anak-anaknya? Sangat dekat. Oh, kalau Mas Yuda? Kalau saya sebagai pengelola BPN. Jadi saya di sini tugasnya untuk mengelola barang-barang milik negara. Barang-barang negara ya? Oke. Saya mengelola administrasi, barang-barang, dan berita acara serah terima itu. Kalau Mbak Stevia? Kebetulan saya di PKA menjadi staf registrasi. Tugasnya itu mencatat nama-nama binaan, terus registernya seperti itu. Oh, secara garis besar seperti itu ya Bapak Ibu. Kita di sini sekaligus membicarakan kasus-kasus yang viral yang kemarin maupun yang mungkin sekarang. Ada beberapa kasus yang ingin kita bahas. Nah, kasus yang pertama yaitu saat rapat bahas kesehatan anggota DPRD Jember, Perbuk Banjir dan Merabona. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terhadap kasus itu? Sebagai seorang ASN itu bagaimana gitu? Apakah ini memang kebiasaan kah atau memang normal kah atau bagaimana? Sebenarnya itu dari pribadi masing-masing sih Bu. Soalnya kan mungkin dia nggak mempunyai rasa akuntabel gitu, tanggung jawab ke pekerjaannya. Jadi dia merasa, kuman aja gitu saat rapat, itu kan nggak boleh seperti itu. Oh, Dan kebetulan kayaknya karakter bapaknya itu kurang disiplin sih. Masa saat rapat juga bisa main game dalam kondisi yang lagi serius. Menurut saya dia ini juga sangat tidak loyal ya untuk negara. Dia ini sedang rapat membahas tentang kemajuan negara, tapi dia malah bermain. Berarti kan dia tidak ada niat untuk membangun negara bersama-sama yang lain untuk untuk yang lain. Gitu ya. Kalau gitu pernah nggak ada contoh nyata dalam sehari-hari yang kayak gitu tuh di tempat pekerjaan kah atau pernah nggak? Kalau untuk sementara sejauh ini sih pegawai-pegawai di LPK itu cukup sangat konsisten ya untuk menjaga totalitas pekerja, terus sangat profesional, khususnya di Regu Jaga itu sangat. Kalau menurut saya sih, sejauh saya bekerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini, untuk seluruh pegawai yang pernah saya temui saat bekerja atau di luar jam pekerjaan itu cukup sangat profesional saat bekerja, dan di luar itu cukup sangat humanis kepada masyarakat di luar, cukup humanis dengan masyarakat di luar. Kemudian saat bertugas itu banyak anak-anak binaan itu yang dirangkul, tidak dibiarkan begitu saja. Oh gitu ya.
Aku mukul. Langsung. Sama. Ayo, Jangan Bayang ya, sendiri. yang apa ya? langsung mukul. Kamu anjing lu. Tahu kalian tuh biasa aja ya. Oke. Kita. Sudah, aku benar kata dirangkul. Tapi tidak nonton gini lah. Oke. Ayo. Ulangkan atau gimana? Lanjutin tuh. Biasa nggak ada tuh. Nah, kita tuh nanti terus yang jelek-jelek tuh taruh di basecamp jadi buat tambah menit itu. Kadang itu kita itu kan dirangkul kan lucu-lucu loh. Iya, oke. Oke, untuk kasus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada lagi satu kasus. Nah, ini kasus yang mungkin 2 tahun yang silam lah yang terjadi yang viral banget di Betul, Indonesia. Nah, seperti ini kan dia siapa ini namanya Mario Dandi ini kan anak pejabat ASN. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap dia ini? Karena kan sebenarnya yang bermasalah ini anaknya, tapi karena dia anak pejabat dan itu ASN, jadi ASN itu namanya lumayan terkoreng lah gara-gara kasus tersebut. Nah, bagaimana pendapatnya sebagai seorang ASN-nya langsung gitu? Kalau menurut saya sih dia itu terlalu terbawa oleh suasana kenyamanan karena ketersediaan apa yang dia miliki didapat dari ayahnya itu cukup mewah ya. Jadi untuk mungkin seumuran dia karena tidak merasa hidup susah, terbiasa hidup nyaman, jadi hingga terbawa suasana dengan gaya-gaya hedon lah bisa dibilang. Kalau menurut saya, kita sebagai ASN itu adalah sebagai public figure, pencerminan dari sebuah negara. Jadi kalau ASN yang bagus, mencerminkan dengan negara itu sedang bagus. Sedangkan dia memiliki anak dan tidak menjaga anaknya ya, terutama dia menggunakan fasilitas negara, membuat seakan-akan ayahnya itu benar-benar tidak disiplin dan tidak loyal karena dia menggunakan barang negara untuk keperluannya bukan untuk negara. Kalau dari sisi saya mungkin seperti itu. Nah, kalau Mbak Stefian gimana Mbak? Mungkin gara-gara ini berita ini nama ASN tuh tercoreng, jadi kenapa nih ASN yang katanya gaji segini wah hidup mewah itu kan, jadi satu orang yang bermasalah jadi semua orang tuh yang kena. Jadi sebagai orang tua harusnya bisa mendidik anaknya dengan baik sih supaya tidak jadi hal seperti ini lagi. Ini bujang-bujangnya semua aku punya anak sudah tadi cemburu mungkin bahasa Indonesia aja semua sih. Indonesia itu dari dulu. Oh jomblo. Itu lang. Ini silakan Bapak Ibu lagi minum ini makasih Oh iya, silakan sambil thank you lah indah Anda ya. Nah, kan tadi bahas anak nih, kita kan ini ASN. Nah, ini statusnya masih lajang kah? Kalau sudah berkeluarga kah? Untuk sekarang saya ini masih belum berkeluarga. Kalau saya jomblo sih. Oh, jomblo. Kalau dia Masih lagi masih lajang. Jadi kami bertiga ini masih lajang semua. Masih lajang semua. Betul. Oke. Jadi gitu ya. Jadi dari kasus ini kita bisa mengambil apa tuh namanya hikmahnya. Kita kan sekarang fokusnya jadi ASN. Mungkin setelah apabila punya anak, keluarga, nanti suatu saat kita harus menjaga keluarga kita dan juga menjaga nama baik ASN. Oke, teman-teman, mungkin itu adalah tanggapan dari ASN pada podcast kita pada hari ini. Terima kasih ya Mas dan Mbak, bukan Bapak Ibu kayaknya tadi itu katanya masih panjang-panjang gitu ternyata. Betul. Pendapatnya sangat-sangat bagus, kemudian sangat mencerminkan ASN yang berakhlak ya. Sekian, terima kasih, mungkin sampai sini dulu dan goodbye. Sekarang. Dah.